Bagi bos-bos muda atau calon-calon bos yang ingin buka usaha atau yang sudah membuka usaha tapi selalu gagal, kali ini saya akan memberikan tip-tipnya ya. Kalau kalian bisa mengamalkan ini, bisa mengaplikasikan apa yang saya katakan ini, Pak, insya Allah teman-teman akan menjadi seorang yang sukses di masa depannya, akan menjadi bos-bos beneran, bukan calon bos lagi, tetapi akan menjadi bos gitu ya kan. Langsung pada intinya saja ya teman-teman, karena ini sangat perlu kamu pahami gitu loh ya, perlu kamu ketahui dan perlu kamu lakukan eksekusi langsung gitu ya. Saya ada beberapa poin, ini ada 4 poin yang harus teman-teman lakukan karena ini sangat berkaitan dan perlu dimengerti oleh calon-calon pengusaha yang ingin membuka usaha seperti itu ya kan. Poin yang pertamanya, kenali target pasar potensial kamu. Itu penting. Kalau kamu membuka usaha itu harus mengenali, ini target yang saya kejar, yang saya mau ini yang bagaimana, seperti itu. Kelas menengah kah, atau kelas bawah kah, atau kelas elit, kayak gitu teman-teman ya. Siapa konsumen yang akan membeli barang-barang kamu, itu kamu harus kenali. Karena ketika kita itu tidak mengenali itu, kemudian kita jualan atau buka usaha yang lain lah, tapi kamu tidak mengenali situasi dan kondisi yang berada di sekitar itu, akan tetapi kamu cuma usaha, pokoknya buka karena kamu punya modal gitu, itu bisa dijamin teman-temannya, kalau tidak mengerti tentang dunia pasar, dunia berbisnisan, pasti dia akan bangkrut teman-teman. Maka intinya ketika kamu membuka usaha harus kenali mana yang kamu jadikan prioritas, yang kamu jadikan target di situ gitu ya kan. Apalagi seperti halnya saya jualan seperti ini cuma sebagai contoh. Target saya ini kan kaum orang-orang bawahan gitu. Makanya saya jualannya itu ya hal-hal yang murah-murah dan yang memang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, seperti itu teman-teman. Kalau kalian misal jualan ya di kampung malah buka kafe dengan harga-harga yang mahal, itu kan tidak sesuai dengan targetnya ya kan. Kamu menargetkan konsumen yang elit ya, tapi kamu bukanya itu di perkampungan, seperti itu teman-teman ya. Wassalam lah, nanti apa yang teman-teman usahakan, usaha kafe teman-teman yang dibuka itu malah terbengkalai ya, nggak ada pengunjungnya, kemudian lama-lama mati gitu. Itu pentingnya kita itu pentingnya kita menganalisis terlebih dahulu ya, target pasar kalian itu yang mana gitu ya. Kemudian poin yang kedua teman-teman, poin yang kedua adalah promosi yang efektif. Ketika kamu sudah membuka usaha ya, usaha kamu misal jualan seperti halnya jualan sembako seperti yang saya geluti ini, atau membuka usaha jualan kerudung, jualan kebaya dan lain-lain, atau jualan HP seperti itu ya, maka kita harus mempromosikan barang itu ya kan. Jangan sekali dua kali kalau mempromosikan itu, tetapi harus konsisten tiap hari. Bagaimana caranya? Sekarang ini dunianya sudah dunia digital ya kan, dunia sosmed ya. Sangat mudah untuk mempromosikan teman-teman. Tinggal buat konten gitu, kemudian kita promosikan tiap hari seperti itu. Pak, insya Allah nanti orang-orang banyak yang tahu dan mengenali produk kamu, nanti lama-lama akan banyak yang beli teman-teman, seperti itu. Sosmed itu teman-temannya itu sangat sangat efektif ketika kita dibuat untuk mempromosikan suatu usaha gitu. Makanya jangan sampai kamu membuka usaha kemudian anti sosial media. Wah, itu kacau teman-teman ya kalau kalian seperti itu. Kamu harus buka, harus berani harus berani tampil beda lah, harus agak nyentrik gitu untuk mempromosikan barang-barang yang kalian jual gitu ya. Gitu. Seperti Facebook, kemudian TikTok, semacam-macam teman-temannya. Itu jangan sampai disia-siakan ketika kamu membuka usaha.
Lanjut ya teman-teman ya, poin yang ketiga ya, harga yang kompetitif ya kan. Nah ini harga ini sangat menentukan pada apa yang kita jual teman-teman. Ramai tidaknya penjualan kita ini itu tergantung daripada harga ya teman-teman. Soalnya pasti ditanya harga itu, harganya ini berapa. Kadang orang nyamperin kita ya, mau membeli barang kita itu ditanya-tanya terlebih dahulu harganya berapa gitu kan. Kemudian kalau sudah tidak sesuai, terlalu mahal gitu kan, ya inilah ya, belinya cuma satu kali, kemudian konsumen kita akan pindah pada lain hati lah ya, seperti itu, lain warung. Apalagi seperti halnya saya jualan sembako seperti ini ya, kita harus benar-benar dan jeli ketika kita menentukan harga ya. Apalagi target konsumen kita itu adalah orang-orang kampung atau orang-orang pinggiran kota gitu itu. Jangan sampai disamakan harganya itu seperti halnya di tengah kota seperti itu. Jangan sampai nanti malah warung kita yang kita geluti jadi sepi teman-teman. Itu pentingnya harga ya. Promosi semuanya sudah bagus, akan tetapi ketika kita di cross check ya kan, oleh konsumen di cross check, ternyata malah harganya mahal-mahal gitu. Tetap beli mungkin satu atau dua gitu kan, tapi setelah itu dia tidak kembali lagi. Nah seperti itu. Kalau ngambil misal jualannya di kampung, yang ngambilnya dikit-dikit, 1.000, 2.000, 3.000 gitu teman-temannya. Dan jangan sampai mengambil, ini cuma sebagai masukan aja, jangan sampai mengambil barang-barang yang sudah menjadi bahan pokok, dengan bahan pokok di daerah itu kamu jual dengan harga mahal, seperti halnya beras, kemudian rokok kayak gitu ya. Itu sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok ya teman-teman. Itu sangat menentukan kualitas dan kemajuan daripada suatu usaha ya. Seperti halnya saya usaha warung. Kalau kita menentukan harga pada barang-barang yang termasuk barang-barang primer pokok seperti halnya beras, minyak, kemudian rokok seperti ini, kita memberikan harga yang mahal, itu sepi teman-teman. Warung kita itu akan menjadi sepi, kemudian lama-lama akan mati. Itu karena itu menjadi acuan daripada barang-barang yang lain. Bagaimana untuk mensiasati itu? Barang pokok itu kamu kalau mau mengambil laba ya, ambillah sedikit-sedikit aja, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah ya. Cukup kamu bisa, oh ini udah cukup gitu loh, standar gitu, pada orang yang membeli tidak memberatkan, dan juga pada kamu yang menjual, kamu tetap mendapatkan untung ya, meskipun sedikit seperti itu. Itu ambil ya, kamu ngambil laba sedikit, tapi pada barang-barang yang lain yang bukan menjadi kebutuhan pokok, bisa kamu lebih mahalin sedikit, karena biasanya yang menjadi patokan itu adalah bahan-bahan pokok teman-teman. Seperti itu ya. Ini cuma sebatas sharing dan contoh saja, teman-teman bisa diaplikasikan pada usaha-usaha yang lain. Kemudian yang poin yang ketiga, yang terakhir nih ya teman-teman ya, yaitu kualitas produk. Nah ini lagi ya, kualitas produknya itu harus oke, harus bagus teman-teman ya. Jangan sampai yang kita jual itu adalah barang-barang yang sudah kadaluarsa atau sudah lama gitu tuh teman-teman ya, yang kadaluarsa atau gimana ya, ya pokoknya ya udah tidak laku lagi ya gitu. Jangan sampai. Carilah barang-barang yang baru kemudian kita jual, dan produk itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga sekitar. Jangan sampai kamu jualan ya kan, produknya produk yang bukan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh warga sekitar daripada yang tempat kamu jualan. Bisa-bisa nanti tetap laku tapi agak lama lakunya itu. Dan juga perputarannya itu jadi ini teman-teman, jadi melambat gitu. Itu pentingnya daripada poin yang pertama tadi, itu adalah kenali target pasar, pahami siapa konsumen kamu, kemudian setelah kamu pahami,
habis itu baru kamu kolakkan, teman-teman. Strategi Kanjeng Nabi itu seperti itu loh. Ketika dulu itu dia bekerja, ya kan, bekerja ke Nabi, ke Sayyidah Khadijah, berangkat ke negara Syam ya untuk jualan. Itu dia sebelum jualan, sebelum bawa barang-barang yang mau dijual, dia cross check terlebih dahulu, cross check kebutuhan daripada pasar ini apa aja gitu loh. Baru nanti kalau sudah di cross check, sudah diteliti kebutuhannya apa, dia tulis, ya kan, kemudian baru nanti dia kolakannya. Setelah kolakan baru dibawa untuk dijual kembali. Seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat, ya kan, dan menjadi jalan sukses kita menuju orang yang memang benar-benar sukses dunia akhirat.